Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqul 'allam, wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabi khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram bi yaumina hadha ila yaumiz ziham. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah sidang salatul Jum'ah Masjid Jami' Nurul Falah. Fa insyaallah taala kita semua dimuliakan Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala karunia-Nya yang tiada terhingga banyaknya yang kita nikmati sepanjang umur kita, dari sejak dalam kandungan ibu kita sampai terus menerus nikmat itu mengikuti kita sampai kita nanti berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang mencintai kepada sesuatu yang dia cintainya, dia pasti akan mengikuti apa saja kemauan, apa saja keinginan atas orang yang dia cintai atau sesuatu yang dia cintai. Orang yang saling mencintai akan senantiasa menjaga tutur katanya agar tidak saling melukai kepada orang yang dia cintainya. Dan apapun keinginan orang yang dicintainya, sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan, pasti dan harus atau mau tidak mau dia harus sanggup melakukannya, karena ada dasar cinta yang luar biasa. Sehingga ada ungkapan, gunung kan didaki, lautan kan diseberangi, atas nama cinta katanya. Itu cinta manusia kepada manusia. Apalagi cinta manusia, cinta seorang hamba kepada Sang Maha Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah dengan cintanya mentakdirkan kita menjadi manusia. Manusia dikatakan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jenis makhluk yang bernama manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain adanya. Malaikat walaupun tinggalnya di langit, tinggalnya di surga, malaikat tidak sempurna seperti sempurnanya manusia, karena malaikat hanya memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Kemudian hewan yang ada di hutan, saudara-saudara, harimau, macan ataupun singa, dia menguasai hutan. Semua makhluk selain mereka takut kepada mereka semua, sehingga mereka disebut raja hutan. Tapi sayang, singa ataupun macan, dia hanya diberikan nafsu, walaupun dia seorang raja, dia tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia, ini sungguh sempurna. Ada nafsu, kemudian ada akal. Keduanya ini, saudara-saudara, harus ditundukkan kepada Allah setunduk-tunduknya, sepatuh-patuhnya, setaat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal dan
dan nafsu yang tunduk patuh kepada ajaran Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nafsu dan akal ini menjadi satu, kemudian dia bersembah sujud kepada Allah, takluk dan tunduk kepada Allah, maka ada gilirannya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akal dan nafsu yang dibungkus dengan agama, nur ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam dalam dadanya, menjadikan dia manusia yang berpotongan malaikat, saudara-saudara. Menjadikan dia adalah sosok manusia yang walaupun diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nafsunya bisa dia kendalikan dengan serendah-rendahnya untuk mengikuti daripada akalnya yang dibungkus dengan iman, yang dibentengi dengan iman daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya dia mendapatkan satu panggilan yang sangat indah dari Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada pangkuan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, tentu kita ingin menjadi orang seperti ini. Kita ingin menjadi, dari awal kita menjadi manusia adalah kita bersih, suci, tak bernoda. Kemudian kita diberikan akal, diberikan nafsu, sehingga sampai akil balik, sampai hari ini, bahkan sampai nanti masuk ke liang lahat, kita berusaha dan berjuang untuk melawan segala keangkara murkaan yang dilakukan oleh iblis alaihi laknatullah, setan sebagai bala tentaranya. Kemudian tidak sampai di luar badan kita, setan masuk ke dalam rongga-rongga daripada hati kita untuk membisikkan kepada kita kepada jalan kemungkaran, jalan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha hari ini termasuk menunaikan ibadah salat Jumat dan melakukan ketaatan demi ketaatan. Tiap-tiap datang panggilan Allah azan di masjid yang mulia ini, kita mendatanginya dalam rangka lagi-lagi untuk menjaga kebersihan daripada kesucian jiwa kita sebagai manusia yang digadang-gadang oleh Allah nanti akan menempati tempat surganya yang sangat indah. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terus menerus cinta itu kita jaga, cinta itu kita pelihara sehingga pada sampai gilirannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk berkurban esok pada hari Idul Adha. Saudara-saudara, orang yang mencintai kepada yang dicintainya tidak akan pernah dia menolak apapun yang dimintanya. Tadi sudah saya katakan, gunung yang tinggi didaki, kemudian lautan yang jauh walaupun dia tidak bisa berenang akan diarungi olehnya atas nama cinta. Itu cinta manusia kepada manusia atau cinta manusia kepada harta. Terlebih lagi bagaimana pembuktian kita sesungguhnya atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa lelah untuk berkurban walaupun tiap tahun kita berkurban. Kita tidak boleh merasa cukup untuk bersedekah walaupun setiap saat, setiap waktu ada Jumat berkah kita bersedekah. Kenapa? Itu bagian kecil daripada bukti atau pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saudara-saudara, laut dikatakan luas, lebih luas lagi cintanya Allah kepada kita. Langit begitu luas, begitu tinggi, begitu luas dan tingginya cintanya Allah kepada kita bangsa manusia. Oleh karenanya saudara-saudara, Allah nyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah kau mendapatkan kecintaan yang sempurna, iman yang sempurna dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum sesuatu yang kau cintai, apakah itu harta, benda dan yang lainnya, kau berikan atas namaku, kau berikan atas permintaanku. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Jadi saudara-saudara, melalui mimbar yang mulia, janganlah kita berkata cinta di lisan kita kepada Allah, tapi hati kita berdusta kepadanya.
Janganlah kita berjanji kepada Allah tiap-tiap saat kita takbiratul ihram, terutama pada solat fardu kita berjanji. Apa janji kita? Sesungguhnya solat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya. Artinya seluruh kekayaan harta benda yang dititipkan Allah, kita janji lillahi rabbil alamin. Ya Rabb, kapanpun kau minta, kapanpun kau inginkan, akan saya berikan, akan saya keluarkan, karena saya sadar dan paham harta benda yang ada pada diri saya, sedikit ataupun banyak, itu adalah titipan dari Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salatul Jumat Masjid Jami Nurul Falah. Semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti wujud cinta yang sesungguhnya sebagai hambanya, sebagai pengabdinya, sebagai pencinta sejatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus menjaga cinta kita, kesejatian pengabdian kita kepadanya dari saat ini sampai akhir hayat hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang rela untuk berkurban harta, berkurban segala macam yang kita cintai atas nama kecintaan kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat betapa hebat dan luar biasanya dahsyatnya cintanya Allah kepada hamba-hambanya, terutama orang-orang yang taat, beriman, takwa kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.